Ya, Prof, ini menyusul pernyataan langsung, ini penegasan dari Rektor UGM yang menyatakan bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah alumni, bahkan menegaskan sudah ada bukti dokumen otentik ijazah bahwa Jokowi ini adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya. Karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa? Ini ya, mestinya pada saat membuat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada. Ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan. Yang arsipnya itu ditunjukkan loh mestinya gitu. Atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan, dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Senior nasional yang telah hadir, terima kasih Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Budiono, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Bapak Jenderal Purnawirawan Wiranto. Kemudian dari Menteri, Kepala Badan dan Pimpinan Komisi DPR, Bapak Pratikno dan juga selaku Ketua MBA, terima kasih. Bapak Erlangga Hartarto, Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Budiman Sujatmiko, Bapak Haikal Hasan, dan para pejabat terdahulu, Menteri dan juga Gubernur, Bapak Bambang Sudibyo, Bapak Khairul Tanjung, Bapak Mahfud MD, Bapak Soeharto Monoarfa, Bapak Agus Martowardoyo, Bapak Ali Shihab, Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Mardiasmo, Bapak Ganjar Pranowo, juga para Wakil Menteri, Staf Khusus dan Kepala Badan, Bapak Suhasil Nazara, Bapak Faisal Reza, Bapak Fajar Riza Ulhaq, Bapak Edward Omar Syarif, Ibu Stella Kristi, Bapak Fahri Hamzah, Bapak Anies Mata, Bapak Kodari, Bapak Yofi Widianto, Bapak Nur Ahmad, dan ini masih panjang lagi. Dari pimpinan Lembaga Keuangan BUMN dan MUI serta Ormas, Bapak Inarno Jayadi, Ibu Frederika Widiasari, Bapak Dian Ediana Rai, Bapak Didik Madiono, Bapak Budi Setiawan Wijaya, Bapak Fadlul Iman Syah, Bapak Yadi Jaya Ruhandi, Bapak Catur Budi Harto, Bapak Muharram, Bapak Widodo Mulyono, Bapak Santoso Noman, dan Bapak Heri Zudianto, dan para guru besar serta dosen tamu dari luar universitas. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di sini kalau gini caranya, rakyat Indonesia masih penasaran dengan ijazah palsu Jokowi. Nah, Jokowi harus tanggung jawab atas semua rakyat Indonesia ya. Prabowo wajib ditangkap ya Jokowi agar semua rakyat Indonesia percaya. Nah, Faisal Assegaf, jangan membela siapa yang bayar ya, jujur, amanah, ingat akhirat ya. Kebenaran dan kejujuran selalu tampil sebagai pemenangnya. Pak Jokowi, andai Anda seorang negarawan, nggak perlu ada membayar ya pengacara. Kalau benar Anda tidak bersalah, tinggal tunjukkan aja ijazah Anda ke publik ya, biar diuji keasliannya. Nah, maaf dramanya, jangan bermain uang ya sama jabatan kalau NKRI ini mau maju. Nah teman-teman, di sini karena ada uang satu kopor, di situ balik arah ya. Kalau rakyat sudah jelas palsu ijazah Jokowi, harus dihukum mati. Nah, tunjukkan aja ijazahnya yang asli berapa Pak, Indonesia aman. Nah, apapun bentuknya manusia, sekeras apapun pendirian manusia, jika sudah disodori sekepor uang, tahu sendirilah kelanjutannya. Nah, RT jangan ikut jejak ya, 3 sejoli ESDHL, wanita tai lalat di pipi, kerupuk tertepan embun, pasti lempet ya, 3 sejoli dihembusi angin sepoi oleh Jokowi, jadi tumbang. Nah, tidak ada sejarahnya kebenaran bisakah oleh kebohongan
bisa kalah oleh kebohongan, tetapi akan ketahuan dan kalah ya. Selamat berjuang Roy dan teman-temannya. Nah, kasus dugaan ijazah Jokowi sama sekali tidak boleh diselesaikan dengan rekonsiliasi karena menyangkut kredibilitas negara ya, pemerintahan dan lembaga kepresidenan. Oleh karena harus diselesaikan di pengadilan, atau Pak Jokowi dengan gentleman mempersilahkan kepada ahli forensik Indonesia PEN untuk memeriksakan, atau bila perlu serahkan kepada Roy Suryo CS ya. Kalau asli kenapa takut ya, katanya kasus ini sudah membuat dis terhina ya, sehingga dipelihara lama-lama aneh dan ya, bin ajaib. Si Jembul cengok-cengok gaya seolah-olah dia paling pintar ya, coba perhatikan ya. Ayo Pak Jokowi tunjukkan aja ijazahnya ya, Anda laki-laki harus gentleman ya, jangan cuma ngomong doang ya. Buktikan, jangan kayak jarum jam muter terus. Ayo tunjukin aja. Nah teman-teman, apa ada orang pintar di Indonesia jujur dan adil, tidak pembohong ya, pada jadi pengkhianat juga yang karena duit sekoper, nauzubillah. Nah, tak bakal berakhir kasus ini mas, soalnya hukum Indonesia bisa dibatas oleh uang ya. Yang salah jangan dibela, yang benar disalahkan. Gimana negara ini jadi kasihan anak cucu kita nantinya. Karena mereka itu sudah kena sogok uang ya miliaran, ngeliarkan kabar ada ini ada ya, pusing melihat dan mendengarnya juga. Jangankan jaksa hakim, KPK dan polisi yang sadar, Jokowi takutin kepada Maha Pencipta ya. Perut mereka termul udah pada ketakutan. Boleh jalan mediasi dengan catatan tutup semua utang negara ke Cina ya, dan uang negara kembalikan semua, baru ada perdamaian. Kenapa Pak Jokowi nggak berani datang di pengadilan ya untuk memperlihatkan ijazahnya yang asli? Kenapa harus ke rumahnya ya? Sudah jelas semua, tunggu apalagi adili Jokowi, penjarakan dan anaknya masukkan sekarang juga. Kalau Pak Jokowi negarawan dan memikirkan rakyat, tinggal tunjukkan asal ijazah aslinya ya. Beres, rakyat tidak perlu tahu lagi dan tidak bertanya-tanya lagi. Nah, kalau palsu jelaskan ya, itu sudah palsu, jangan berkelit dan bohong ya. Bohong ditutupin dengan kebohongan. Drama Oppo memangnya NKRI panggung dramanya ya. Ini pengkhianat tapi kejahatan berbasis. Nah, bisa jadi Egy Sujana ingin melihat secara langsung, jadi pura-pura membela Jokowi ya. Kita nggak tahu siasat seseorang. Nah, bagi orang yang beriman, soal ijazah kita serahkan kepada Allah. Kalau benar kuliahnya benar-benar lulus yang nemu Jokowi, atau tapi mengapa ditunda sampai 1 tahun ya. Terus apa gunanya mendatangkan pengacara perman pernom? Banyak pengakuan rektor, dosen dan lain-lain, mereka merasa diancam ya, atau diberi uang banyak. Kalau itu sudah urusan Jokowi ya. Nah teman-teman, kalau ijazah asli, proses untuk mendapatkan ijazah tidak peduli sebagaimana mestinya ya, dan hasil penyelidikan yang sampai info yang ke publik. Nah, manusia biasalah dipalinga, tapi yang gak bisa dipalingin, makanya hati hidup di dunia hanya sementara dan lain di mulut, lain di hati ya. Pastilah munafi itu namanya lagian hukum, karena tetap berlaku dan harus diadili. Jokowi biar aman NKRI. Bilang sendiri akan dibawa ke pengadilan, ternyata tidak pernah terjadi dan di pengadilan ya. Nggak pernah datang sendiri, mau bukti mana lagi mau berpikir sehat pikir. Nah, saya aja orang bodoh udah menilai palsu ya. Kalau emang asli ngapain berbelit, simpel aja ya. Udah bosan dengarnya masalah ringan jadi bertele-tele begini kan negara kita ini. NKRI digunakan ya, NKRI juga dijadikan slogan ya. NKRI katanya harga mati, tapi kenapa kok tidak jujur, menipu, jadi koruptor dan macam-macam.
Uang adalah Tuhan, tapi uang adalah penguasa, uang adalah hukum, dan uang juga adalah segalanya. Ya, di negara ini para penjilat. Nah teman-teman, masalah ijazah sampai recet kemana ada juga sih ijazahnya, tunjukkan dan seret dan juga beres ya. Maaf kalau terbukti palsu ijazah Jokowi. Pak Presiden Jokowi yang terhormat berarti selama 10 tahun menipu rakyat jadi negara wajib menarik gaji selama 10 tahun karena itu uang rakyat. Nah, kalau pembelanya Jokowi tidak ada kaitannya uang yang baguslah membela dengan tulus ya. Palingan jago di Indonesia dari penjabat sampai ke desa ya. Ijazah diduga palsu, gelar pun dipalsukan wali kota ya. DRS jadi presiden IIR, mana yang salah? Gelar tersebut gelar abal, reuni pun abal, bukti sudah jelas, termul masih tidak percaya. Nah para termul biaran Jokowi lagi bikin narasi yang memuatkan, tinggal tunjukkan ijazah asli kalau punya beres. Nah teman-teman, asli dikeluarkan dari Fakultas Kehutanan, bukan dari Fakultas Kehutanan ya, karena stempelnya fakultas. Nah terus tentang fotonya yang gak ngepes sama Jokowi gimana ya? Mungkin asli produk UGM, tetapi yang palsu pemilihnya. Kalau berdasarkan Lisa milik UGM sendiri menginformasikan bahwa Jokowi pernah kuliah di UGM ya, tetapi tidak lulus, lalu Lisa UGM diblokir. Nah teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar.